Halo teman-teman, kembali lagi bersama Pak Yan Sianturi Trading System. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana atau kenapa akhirnya Indonesia masuk ke BRICS. BIRCS. Oke. Nah, kalau kita runut dari awal, kenapa akhirnya Presiden Prabowo mengambil kebijakan melalui Menteri Luar Negerinya, Bapak Menlu Sugiono. Kita lihat ada smart plan, rencana cerdas dari Prabowo untuk bisa membuat Indonesia masuk kemana-mana. Ya, sebagai negara dengan menganut politik bebas aktif, tentunya ini menurut saya hal yang tepat. Dimulai dengan terpilihnya kembali Sri Mulyani Indrawati ke dalam kabinetnya, tentu banyak yang sedikit meleset prediksinya. Kenapa prediksinya meleset? Karena memang banyak yang memprediksi Prabowo tidak akan memakai Sri Mulyani. Karena mazhabnya Sri Mulyani ini adalah mazhab neoliberalis. Jadi neoliberalis itu adalah mazhab di mana faktor-faktor ekonomi itu bebas dimiliki oleh swasta, dikuasai oleh swasta, dan memang itu yang terjadi selama ini semenjak kepemimpinan Pak Jokowi dan dia Menteri Keuangannya. Memang Prabowo tidak mutlak mazhabnya ekonomi kerakyatan, dia juga menganutlah ekonomi neoliberalis, tetapi tidak saklek. Lebih daripada itu sebenarnya karena powerfulnya Sri Mulyani ini di internasional. Kita tahu dia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Dunia, direkturnya, menjadi salah satu direkturnya. Bahkan saat itu dia pernah menjadi salah satu dari 4 tim yang mereview tentang bagaimana kebijakan Amerika atau Bank Dunia untuk mereview kembali bagaimana waktu itu mata uang yuan yang sempat akan diikut andilkan ke dalam SDR untuk bisa berperan lebih di kancah peredaran mata uang dunia. Ya minimal bisa ikut berperan lah, jangan cuman the ruling mata uang hanya dolar gitu. Nah, dia salah satunya. Nah, saya melihat memang Pak Prabowo mau mengambil Sri Mulyani untuk memang mengakomodir kepentingan market, khususnya IMF, Bank Dunia, yang memang terkenal atau memang sangat fasih memakai ekonomi neoliberal. Jadi itu yang menurut saya kenapa akhirnya Prabowo mengambil kembali. Bahkan banyak teman-temannya Ibu Sri itu yang dimasukin untuk apa ya, untuk bisa bekerja, dan pasar menyukainya. Siapa itu pasar? Yaitu dunia internasional yang tadi saya sampaikan, Bank Dunia, IMF, dan segala macamnya. Ya itu tadi. Nah, dari hal yang sudah dia akomodir itu, dia bermain juga, dia masuk juga, dia memerintahkan tadi yang saya sampaikan di awal, Pak Menlu Sugiono, untuk bisa melihat bagaimana di BRICS, untuk bergabung di BRICS. Saya pikir itu langkah yang tepat ya. Jangan nanti setelah diakomodir, ya biasanya kan orang gitu ya, udah dikasih enak, udah dikasih diakomodasi semua kepentingannya, biasanya akan ngelunjak, quote and quote. Makanya itu ketika Indonesia juga menginjakkan kaki kanannya di BRICS dengan segala juga powerfulnya yang mulai menjadi kekuatan ekonomi baru dengan sistem yang baik, saya pikir ketika misalnya mazhab neoliberalis ini berulah dengan keronco-keronconya, Indonesia punya kaki di sini untuk punya posisi tawar bahwa dia juga di sini. Ya tadi karena base on-nya kita
adalah politik Indonesia luar negeri bebas aktif, non-blok ya. Beda kayak misalnya Eropa ya, NATO begitu. Jadi benar-benar menurut saya langkah yang cerdas, dan ini patut kita acungi jempol. Jadi itu kira-kira teman-teman ya, semoga nanti keuangan kita bisa diatur dengan baik, pasar juga merespon, karena kita tahu defisit keuangan kita yang sebesar 3% itu ditambah dengan nanti banyaknya program yang bakal membutuhkan uang banyak, bisa jadi defisit 3% ini akan diambil dari hutang, baik hutang IMF atau mungkin hutang Bank Dunia yang katanya ada Indonesia punya cadangan, dan itu kemungkinan bisa keluar kalau misalnya menterinya Sri Mulyani, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak ya nanti 2025, 2025, 2026, 2027 akan membayar hutang ya, kalau nggak salah 850-an triliun. Jadi mungkin defisit itu bisa akan makin membengkak, bisa lebih. Jadi kalau itu akan lebar, jadi nggak prudent Indonesia. Jadi memang ini jadi salah satu hal yang menarik untuk kita lihat bagaimana nanti kontribusi Barat dan kontribusi Timur quote and quote melalui BRICS untuk menjaga, menopang biar Indonesia ini bisa menjalankan program yang sudah dicanangkan Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Oke, ikutin terus channel kita. Jangan lupa tetap dianalisa saham-saham yang sudah dipilih. Pastikan teman-teman waras, pastikan dananya dingin, dan pastikan teman-teman jernih dalam mengkliknya. Cayo!